Oke, selamat siang semuanya. Salam kenal. Perkenalkan, Halo, saya Dr. Gabriela Tantular. selamat siang, Iya, Dokter. terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada hari ini untuk bisa berbicara tentang mental health. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Dokter. Oke, Baik, terima Dok. kasih. Kembali saya ucapkan salam kenal juga ya, Dok ya. Dokter boleh diinfokan nih untuk jadwal praktek dokter di Rumah Sakit IMC Cikarang, Dok. Oke, kebetulan saya berpraktek di Rumah Sakit MC sekarang pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Kalau pada hari Selasa mungkin jam 2 sampai jam 4, sedangkan di hari Rabu dan di hari Jumat jam 1 sampai jam 3. Baik, terima kasih, Dokter. Tanpa berlama lagi nih, Bapak Ibu, kami persilakan Dokter Gabriela Tantular untuk membawakan materi sore hari ini dengan tema kesehatan mental pada karyawan. Terima kasih. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Oke, oke. Iya, iya, oke, oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang kesehatan mental di pekerjaan. Ya, mungkin memang di zaman-zaman dulu nih itu bukan adalah suatu hal yang memang terlupakan ya. Jadi orang diharapkan untuk kuat, tabah dan benar-benar luar biasa deh pada saat kerja gitu ya. Tapi sekarang ada fenomena untuk Gen Z ini terutama ya untuk work life balance gitu. Jadi nggak semuanya hidup kamu tuh adalah kerja gitu. Jadi kita juga harus bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan karena kehidupannya kita toh bukan bukan pekerjaan kan, bukan 100% kerja kan. Seperti itu. Oke, next slide-nya. Mungkin bisa. Oke, ya. Jadi ini adalah berdasarkan data di Amerika ya. Dalam 1 tahun terakhir ini ternyata 71% orang sebenarnya mengalami stres yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jadi kalau misalnya di sana di Amerika mungkin mereka lebih terbuka untuk mengakui ya. Kalau misalnya di Indonesia ini mungkin data yang akurat itu masih belum bisa kita dapatkan. Jadi kita memang masih mengambil data di Amerika, tapi mudah-mudahan mungkin bisa mewakili lah ya, seperti yang ada di Indonesia gitu. Nah, dari 71% itu sebenarnya 11% mengalami pikiran atau perasaan bahwa saya pengen mati aja karena pekerjaan saya gitu. Nah, dari 73% dari responden ini juga mengatakan bahwa sebenarnya karena mereka mempunyai masalah dalam kehidupan sehari-hari, merasa emosinya mereka mungkin sulit terkendali, sebenarnya hal ini mempengaruhi dalam kualitas hidupnya mereka atau kualitas kerjanya mereka. Jadi, terutama juga mungkin akan mempengaruhi hubungan dengan teman sekerja pastinya. Ya, kemudian nextnya. Ya, nah sebenarnya walaupun nggak kelihatan nih ya gitu sakitnya, tapi itu mempunyai efek kesehatan mental atau mungkin yang terabaikan, kesehatan mental yang terabaikan itu mempunyai efek yang merugikan terutama sebenarnya untuk perusahaan. Ya, jadi diperkirakan antara 31 sampai 51 juta kerugian dari produktivitas itu diakibatkan oleh yang namanya depresi. Gitu. Terus udah gitu, karena depresi ini harus diobati, tentu ada cost-nya kan, tentu ada suatu eh, uang yang terlibat di situ. Nah ini diperkirakan memang 10.000, karena mereka kan kalau di Amerika kan mereka mengcover ya untuk kesehatan jiwa ya. Nah itu diperkirakan 10.000 dolar itu juga per employee loh, per orang ya, per tahun itu diperlukan dana seperti itu untuk menangani kesehatan jiwa ini. Gitu. Nah, padahal sebenarnya yang namanya kesehatan mental itu sebenarnya bisa kita pelihara, ya. Makanya mungkin memang
di sinilah pentingnya kita mempromot atau mempromosikan kesehatan mental yang baik itu seperti apa. Sehingga kita tidak mengalami pengeluaran untuk menangani suatu suatu penyakit atau suatu gangguan jiwa yang dinamakan depresi mayor ini. Gitu. Oke, next. Next slide-nya. Oke. Ya. Oke. Nah, sayangnya memang walaupun di Amerika pun mungkin eh, topik tentang kesehatan mental ini seperti tabu gitu ya. 78% sebenarnya padahal mengatakan bahwa pandemi yang kemarin itu sebenarnya mengalami impact atau dampak terhadap kesehatan mental. Tapi tidak semua orang mau mengakui itu. Gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan dampak kesehatan mental ini? Ternyata mungkin 43% itu eh, mengalami merasa bahwa workload-nya jadi lebih tinggi. Kemudian juga merasa frustasi dengan pemimpin atau bos dan coworker gitu. Jadi mungkin di sini merasa bahwa wah kerja saya kok lebih banyak dibandingkan teman ya. Atau mungkin kalau misalnya ini kok saya nggak di promosi ya setelah saya bekerja sekian jam gitu dengan susah payah, tapi kok nggak ada apresiasinya ya gitu seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kenapa kesehatan mental kita bisa terganggu dalam pekerjaan. Oke, next. Nah, jadi memang sampai saat ini mungkin dirasakan bahwa buat apa sih kita ngomongin tentang kesehatan mental, nanti dianggap lemah lah, atau mungkin dianggap bahwa kayaknya berlebihan deh gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu hal yang perlu kita bicarakan supaya kita bisa meningkatkan kinerja. Ya. Karena namanya kesehatan mental atau gangguan mental ini bisa juga disebabkan karena genetik. Karena ada gangguan di otak, kemudian juga ada perubahan hormonal, dan ada faktor sosial yang berperan di situ. Ya. Nah, sebenarnya orang yang mencoba bertahan itu adalah orang yang kuat. Karena mereka berusaha untuk dengan segala macam hal yang mereka terima sehari-hari, mereka berusaha untuk bertahan. Jadi sebenarnya mereka-mereka inilah adalah orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Tuh. Nah, ada juga anggapan bahwa karena mereka mempunyai suatu masalah dalam gangguan mental, mereka adalah pegawai yang kurang kompeten, atau mungkin pegawai yang nggak pantas ditiru misalnya, kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya nggak juga. Kalau misalnya gangguan mental ini bisa diatasi, bisa diobati, maka eh, kinerja mereka akan membaik. Tapi kalau misalnya nggak dikasih kesempatan, iya tentu lain cerita. Tuh. Oke, next. Ya. Nah, jadi bagaimana ya caranya kita mendeteksi nih orang-orang yang mungkin perlu kita perhatikan dalam kesehatan mental ini ya. Jadi ada suatu perubahan fisik, perubahan penampilan yang jelas gitu kan. Yang namanya coworker atau mungkin teman sekerja kita kan pasti setiap hari kita ketemu ya. Jadi kita pasti bisa memperhatikan sebenarnya, oh kok akhir-akhir ini dia uh, penampilannya berbeda ya. Atau mungkin kok akhir-akhir ini dia kok nggak ngerjain tugas ya. Oh, kok akhir-akhir ini dia performa kerjanya turun ya gitu. Nah, itu adalah mungkin suatu pertanda bahwa ada suatu penurunan fungsi kognitif atau fungsi pemikiran di situ. Nah, atau mungkin juga kok tiba-tiba biasanya nih, biasanya sering makan siang bareng, tiba-tiba dia nggak mau, dia maunya makan sendiri aja, atau dia nggak mau ngomong banyak-banyak, padahal biasanya cerewet, gitu kan. Atau ada perilaku yang nggak sesuai dari biasanya, gitu. Terus udah gitu juga sering absen misalnya, atau mungkin yaitu kualitas pekerjaannya yang biasanya dia mungkin bisa ngerjain 5 kasus nih sehari-hari, tapi mungkin jadi cuma 1 kasus atau setengah kasus misalnya, gitu. Seperti itu. Nah,
kalau sebagai atasan atau sebagai coworker, kalau misalnya kita punya tim, punya anggota tim yang memang ada nih tanda-tandanya, kita mensuspek, oh ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih, gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya seperti itu, apa sih yang kita masih lakukan? Tentu kita mesti menanyakan atau mencoba untuk berkomunikasi pada orang tersebut, ya. Kemudian juga kalau misalnya dia kelihatannya nyaman dengan si A, mungkin ya, kita coba, ayo A gitu. Coba kita komunikasikan nih, kenapa kok kamu akhir-akhir ini begini gitu. Jadi di situ dengan menanyakan seperti itu sebenarnya itu sudah sangat membantu biasanya karena mereka merasa pasti wah ada yang memperhatikan, ada yang mengetahui saya berubah dari biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah begini, mungkin kita juga mesti mempertimbangkan apa yang bisa kita sesuaikan nih gitu untuk mendukung si tim member atau mungkin anggota tim yang bekerja itu gitu. Karena mungkin yang namanya gangguan mental ini bukan sesuatu yang kayak flu gitu ya. Jadi mungkin sehari dua hari udah beres. Gangguan mental ini mungkin perlu waktu dan perlu suatu adaptasi dan eh, penerimaan dari lingkungan supaya orang tersebut menjadi ke arah yang lebih baik pastinya. Gitu. Nextnya, oke. Jadi, eh, bagaimana dengan mungkin kita juga selain menilai orang lain, kadang-kadang kita juga perlu menilai sendiri. Apakah memang ternyata kita nggak bisa nih, nggak sanggup nih. Mungkin kita bisa ngerjain cuman misalnya mengevaluasi atau mengerjakan 3 tugas sehari. Tapi kemudian diberikan kayak 4 atau 5 atau bahkan 10 barangkali. Nah, itu memang mungkin kita mesti mengevaluasi nih. Wah, ternyata ini kita cuma sanggupnya segini ya ternyata. Nah, itu mungkin mesti kita komunikasikan juga ke anggota yang lain atau misalnya ke atasan gitu ya. Dan kemudian juga eh, kita juga di dalam tempat kerjaan juga harus ada suatu job desk yang jelas gitu. Jadi kita kerjanya apa, di mana, terus berapa poin yang harus kita kerjakan. Itu adalah hal-hal yang penting harus dijabarkan dalam pekerjaan supaya kita tahu tujuannya, cara penilaiannya seperti apa gitu ya. Dan juga mungkin memang bagaimana kita beradaptasi dengan anggota-anggota tim yang lain. Kalau misalnya memang bekerja dalam satu tim atau mungkin dalam satu line misalnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita merawat kesehatan mental sendiri? Dengan adanya warning sign atau mungkin tanda-tanda ini, misalnya kita udah ngerasa kelelahan, misalnya, atau merasa sedih, atau merasa tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Nah, hal-hal tersebut kita adalah warning buat diri kita sendiri bahwa memang kita udah mulai ada di batas, di ambang batas kesehatan kita nih, gitu ya. Dan penting juga adalah untuk organize gitu. Jadi teratur dalam menyimpan segala sesuatu misalnya atau teratur dalam pekerjaan ya mengorganisir file-file misalnya ya jangan sampai acak-acakan misalnya seperti itu sehingga kita juga akan mengalami kesulitan ketika kita membutuhkan suatu file ini tapi kita nggak tahu nyimpannya di folder mana misalnya. Nah, itu kan menimbulkan suatu stres sendiri kan. Gitu. Dan jangan lupa untuk latihan, olahraga, dan makan yang benar. Gitu. Makannya juga harus seimbang ya gizinya ya. Jangan yang oh, kayak misalnya, ah udah deh males, jadi minum kopi aja gitu. Nah, kopi itu kan bukan pengganti makanan. Jadi dia tetap harus ada makanan. Dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional pastinya. Kalau memang hal-hal yang di atas tadi mungkin kurang membantu, berarti mungkin memang harus ada bantuan profesional. Oke, nextnya. Oke, nah gimana caranya kita bisa membangun suatu suasana kerja yang baik nih untuk kesehatan mental kita?
Yang pertama mungkin karena pandemi udah nggak, udah boleh dibilang jarang kedengeran ya gitu. Nah, sekarang adalah waktunya untuk kita bisa berkoneksi secara langsung ya, berhadapan muka dengan muka. Kalau yang dulu sudah lupakan saja ya. Kemudian juga kita harus bisa membuat suatu keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Dan bisa melakukan kehidupan sosialisasi di luar pekerjaan. Jadi punyalah teman di luar kerja. Ya. Kemudian juga saling memperhatikan satu sama lain. Dan mungkin ini hal yang baru ya. Jadi kita harus bikin eh, suatu hari yang khusus mental health gitu. Jadi mungkin di hari itu bisa aja kayak misalnya kita bebas mengekspresikan perasaan kita nih gitu. Dan orang yang kita ekspresikan perasaannya nggak boleh marah gitu. Aturannya seperti itu misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya kita nggak suka sama eh, perlakuan teman kantor gitu, di hari itulah kita bisa ngomong-ngomong dan mungkin ngomong yang sedikit gitu ya, sepuasnya gitu. Dan orang itu nggak boleh marah, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian juga terutama juga harus memperhatikan aktivitas fisik. Jadi mungkin di pekerjaan kan kadang-kadang mungkin kita mengharuskan berada di depan komputer terus. Nah, itu jangan lupa. Tetap harus ada misalnya 2 jam kerja, mungkin sekitar 10 menit itu pemanasan, mungkin peregangan seperti itu, jalan-jalan sebentar, baru mulai lagi. Karena kalau misalnya nggak begitu, pasti ada rasa kaku, mungkin nanti ada di tangan juga kurang baik gitu ya. Jadi ada carpal tunnel syndrome namanya gitu ya. Dan kemudian juga harus melakukan intinya sebenarnya menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat gitu. Itulah gunanya mungkin memang namanya ini ya untuk sumber daya manusia ya gitu ya. Jadi mungkin HR di sini yang paling paling berperan ya. Jadi eh, janganlah orang yang memang senang di lapangan ditempatkan di belakang meja nih misalnya. Itu akan menimbulkan suatu stresor yang berat buat dia gitu. Tapi buat orang yang memang sehari-harinya senang di belakang meja ya jangan dikasih di lapangan, dia akan tersiksa mungkin seperti itu. Oke, nextnya. Ya, jadi dalam slide yang singkat ini saya mencoba untuk menjabarkan sebenarnya apa sih yang paling penting dalam kesehatan mental di tempat kerja. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menimbulkan suatu rasa aman. Rasa aman bagi karyawan. Jadi di dalam tempat kerja itu mungkin tidak ada bully misalnya atau tidak ada mungkin perlakuan kasar seperti itu. Dan kemudian juga bagaimana kita bisa menciptakan suatu hubungan atau suatu eh, koneksi yang baik. Gitu. Kalau misalnya terjadi koneksi yang baik, maka eh, karyawan itu akan merasa bahwa perusahaan ini adalah milik saya, gitu. Jadi saya akan membuat perusahaan ini maju semaju-majunya, gitu. Dan itu kan bukankah itu adalah suatu goal dari perusahaan ya, gitu. Kemudian juga kita harus memberikan suatu keseimbangan antara eh, pekerjaan dan kehidupan ya secara personal. Jadi mungkin memang pasti harus ada satu hari libur nih misalnya supaya kehidupan bersama keluarga itu aman gitu ya. Kalau enggak nanti kan mungkin pasangan akan ribut terus nih misalnya karena kurang perhatian misalnya kayak gitu. Kemudian juga kita juga harus bisa memberikan suatu rasa berharga gitu. Jadi apa yang memang dikerjakan itu ya sesuai dengan kemampuan dan diberikan suatu penghargaan. Dan juga memang harus ada kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh ya. Jadi mungkin karyawan yang mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, kalau memang mereka ingin
ingin bisa lebih banyak, mungkin hal tersebut harus diberikan kesempatan gitu. Jadi mereka supaya bisa misalnya tadinya bisa eh, mungkin bisa hanya bisa untuk operator, mungkin bisa jadi line leader misalnya, kemudian bisa jadi manajer misalnya seperti itu. Gitu. Oke, next ya. Next slide. Oke, ya. Nah, dalam hal ini memang salah satunya adalah rotasi kerja. Nah, rotasi kerjanya sebenarnya banyak keuntungan ketika misalnya kita memberikan suatu kesempatan pada karyawan untuk melakukan rotasi atau perpindahan. Nah, biasanya kita nggak pernah tahu nih kompetensi karyawan kecuali kalau kita coba berikan suatu tantangan. Ya. Kemudian kalau misalnya memang dia berhasil, berarti dia mungkin bisa eh, melanjutkan kesuksesan karyawan yang sebelumnya, gitu. Terus juga kalau misalnya orang bekerja di tempat yang sama selama 5 tahun, 8 tahun, pasti ada suatu rasa jenuh. Nah, makanya memang baik juga dilakukan suatu rotasi supaya bisa menghindari rasa jenuh itu. Gitu. Dan ini adalah suatu bagian dari reward dari perusahaan dan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan karyawan. Tapi memang untuk rotasi kerja ini kita juga membutuhkan dana untuk pelatihan ya, dan membutuhkan kerjasama dan jangan lupa persetujuan dari karyawan karena mungkin nggak semua orang mau juga dirotasi gitu ya. Yang jelas, memang harus diberikan suatu tujuan dan arah yang jelas. Terus kemudian berikan feedback. Oh, berarti mungkin pekerjaan kamu yang sekarang ini memang masih belum baik dibandingkan yang dulu. Tapi mungkin kalau di bagian yang ini kamu tantangannya lebih besar, gitu. Jangan lupa berikan suatu feedback dan evaluasi kinerja supaya eh, karyawan juga merasa dihargai. Seperti itu. Oke, nextnya. Bukan. Ya. Oke, jadi eh, yang namanya kerja yang baik itu sebenarnya adalah kombinasi dari kerja yang keras dan memang kita punya mindset yang sehat. Gitu. Oke, nextnya. Jadi dalam bekerja itu kita harus tahu em, buat apa kita kerja. Jadi misalnya bukan buat penghargaan aja, tapi kita benar-benar cinta dengan pekerjaan kita. Gitu. Terus udah gitu, dalam hidup juga kita harus bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin jadikan, dan bukan untuk mengesankan orang lain, gitu. Untuk membuat orang lain merasa melihat kita menjadi wow. Gitu. Dan kemudian jangan melakukan apapun untuk misalnya membuat kehadiran kita itu di notice gitu untuk diketahui. Tapi kita harus membuat kehadiran kita itu dirasa. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya lebih enak mungkin kalau misalnya kita udah bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi lagi nih. Wah, baik dokter. Terima kasih sekali udah sharing materi yang sangat bagus dan sangat lengkap. Untuk sekarang kita akan buka pertanyaan. Ini tadi saya mau kembali mengingatkan nih untuk para peserta, untuk absensinya boleh diisi ya, karena setelah kita sesi pertanyaan dan tanya jawab ini, nanti akan ada pemilihan pemenang secara random. Nah, nanti akan kita undi di akhir sesi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi absensi boleh di sekarang juga karena nanti sebentar lagi ini akan kami tutup ya untuk sesi absensinya juga ya gitu. Baik dokter, ini kita lanjut saja. Ada pertanyaan satu di comment section dari perusahaan JACCS MPM Finance Indonesia, kota asalnya di Bekasi. Pertanyaannya, dokter, bagaimana cara untuk meredakan rasa cemas? Misalnya ada hal atau situasi baru em,
Ada situasi baru, respon yang muncul adalah perasaan cemas, yang kadang terasa berlebih karena akhirnya kadang menjadi beban dalam keseharian. Apa langkah yang bisa diambil untuk mengelola rasa cemas tersebut? Wah, ini pertanyaannya bagus sekali ya, karena terkadang kita juga sebagai new employee di perusahaan yang baru juga untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan baru nih, biasanya kita merasa cemas nih dok. Gimana nih dok cara mengatasinya dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin rasa cemas itu biasanya akan muncul ketika ada sebabnya. Nah, misalnya kayak yang tadi sebagai new employee kita merasa cemas. Cemas itu wajar banget gitu loh, karena kita kan nggak tahu nih medan perangnya kayak gimana gitu ya. Eh, Teman-teman kerjanya baik nggak, mungkin atasan kita baik nggak, kerjaan kita berat nggak gitu kan. Jadi ada begitu banyak hal yang memang mungkin bisa terjadi atau kita pikirkan dalam satu waktu gitu ya. Nah, tapi mungkin kita harus ngelihat ketika misalnya kita menghadapi satu situasi, kita harus ngelihat balancing ya, keseimbangannya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak kerja, misalnya ya kita nganggur duduk-duduk aja di rumah, mungkin nggak ngapa-ngapain juga ya, nggak bisa maju juga ya, nggak bisa misalnya kalau kalau kerja kan mungkin kita pengen ada penghasilan ya, jadi nggak bisa beli apa-apa juga, nggak bisa menghidupi keluarga, nggak bisa apa. Jadi mau nggak mau ini adalah hal yang harus kita hadapin nih dalam pekerjaan, ya kan, gitu. Nah, tapi mungkin misalnya kita breakdown satu-satu nih ya. Eh, Kalau misalnya kita kecemasannya terhadap teman kerja nih, nah mungkin kita bisa mencoba membuat suasana kerja itu lebih menyenangkan. Mungkin kita ajak bercanda teman pada saat mungkin kita nggak mungkin istirahat, kita ngobrol, kita apa gitu, sehingga kita merasa bahwa ada orang yang bisa mendukung kita dalam pekerjaan, ya kan? Kalau misalnya uh, mungkin cuma yang kita khawatirkan adalah workload gitu atau beban kerja yang berlebih. Nah, berarti mungkin kita harus komunikasikan gitu pada atasan. Kalau misalnya dikasih 10, misalnya apa yang kita bisa pelajari sebagai new employee, mungkin baru kita bisa pelajarin satu atau dua gitu. Nah, yang kita bisa kerjakan dengan baik. Tapi kita bisa meneguhkan misalnya, oh ya saya akan pelajari yang 8 sisanya di waktu luang saya supaya besok saya bisa lebih baik lagi gitu, seperti itu. Jadi kita bisa eh, selalu ada yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengurangi rasa cemas itu. Cuman mungkin memang akan selalu dinamis ya gitu, karena tiap orang kan punya rasa kecemasan yang berbeda-beda ya, dan objeknya mungkin berbeda-beda juga nih gitu. Yang dicemaskan apa itu kan kita nggak tahu gitu loh, seperti itu. Ini jawabannya sangat lengkap ya dokter ya. Terima kasih sekali. Kembali ini ada pertanyaan dari Ibu Ita Yuli Purnamasari dari perusahaan Jax MPM Finance asal kotanya dari Jakarta. Bagaimana cara mengatasi overthinking atas lingkungan kerja? Misalnya seperti rasa tidak diterima di lingkungan kerja. Wah, ini kayaknya apa yang terjadi di nowadays ya, Dok ya. Banyak sekali kita dari Gen Z ini pasti merasa sangat overthinking. Apapun dipikirin, temen ngediemin kita sedikit pasti di overthinkingin gitu ya, Dok. Gimana nih, Dok, cara mengatasinya, Dok? Oke. Iya, pasti ya banyak overthinking ya sekarang ya. Yang jelas gini, kalau misalnya merasa tidak diterima ya, misalnya dari 20 orang ya yang kita kerja dalam satu ruangan gitu ya, eh kecil kemungkinannya 20-20-nya tidak menerima kita. Pasti ada satu atau dua yang bisa kita ajak ngobrol gitu. Nah, dari situ mungkin kita belajar gitu. Kita tanya gitu mungkin ada sebab nggak sih kayak saya nggak diterima gitu. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya diterima gitu. Jadi hal-hal seperti ini biasanya bisa kita komunikasikan dengan baik gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya untuk mengatasi overthinking nih ya. Nah, eh kita biasanya fokuskan ke satu hal dulu, biasanya yang paling berat yang kita rasakan nih.
Misalnya kita punya eh, kekhawatiran apa aja sih nggak bisa diterima sama teman kerja nih, terus teman kerja atau beban kerja kita yang terlalu banyak, atau mungkin bos yang kayaknya ngomel-ngomel terus nih seharian gitu. Nah, mungkin dari tiga hal ini kita pilih salah satu yang mungkin kita bisa hadapin dulu gitu. Kalau bos ngomel-ngomel, kita kan nggak mungkin ngomel balik kan gitu misalnya ya. Dan kita nggak bisa ngerubah keadaan moodnya si bos. Tapi mungkin nih ya, kalau misalnya kita coba, kita tahu nih bosnya suka teh gitu ya. Eh, Misalnya kita kasih teh gitu. Walaupun dia ngomel-ngomel atau mungkin dia abis dia ngomel-ngomel, coba kita kasih teh. Dia biasanya udah agak tenang, udah agak enak. Setelah minum teh itu, baru mungkin kita bisa ngobrol sama bosnya. Misalnya kayak gitu. Nah, kemudian juga misalnya yang kita merasa workload-nya terlalu banyak nih. Mungkin kita bisa tanyakan pada teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman kerja, mengerjakan pekerjaan itu, bagaimana sih tips dan trik untuk bekerja supaya lebih cepat, misalnya kayak gitu kan. Jadi ada begitu banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan ketika overthinking. Yang overthinking itu biasanya kita coba lakukan satu-satu gitu. Kita uraikan satu-satu biasanya gitu. Gitu. Berarti kunci di awalnya adalah mengurai satu-satu ya dok ya akan hal-hal Iya, yang menjadi overthinkingnya kita iya gitu. betul. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Dari Ibu Mira Nur Hasanah, perusahaannya PT Anugerah Parmindo Lestari, dan juga asal kotanya dari Tangerang. Pertanyaannya adalah, apakah ada terapi atau exercise tertentu yang bisa dilakukan di kantor dikala kita merasa jenuh supaya kita bisa lebih semangat lagi bekerja? Wah, apa nih dok, selain gaji yang sangat besar nih dok? Pastinya ya. Tapi kalau gajinya besar tentu tanggung jawab pressure-nya juga lebih besar pastinya. Gitu. Jadi itu selalu balancing biasanya ya. Nah, kalau terapi atau exercise yang bisa kita lakukan di kantor ya. Nah, kalau misalnya memang sampai kayak Zumba gitu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan kayak misalnya dengan exercise dengan memakai kursi gitu ya. Kayak misalnya eh, duduk berdiri, atau mungkin misalnya kayak eh, bawa barbel aja ya ke kantor misalnya. Itu mungkin bisa kita lakukan secara, jadi nggak sampai harus pergi keluar untuk exercise gitu. Tapi dengan cara seperti itu misalnya direpetisi 10 sampai 15 kali, angkat barbel ringan gitu 2 kilo atau 3 kilo, mungkin itu bisa mengatasi misalnya kejenuhan gitu. Atau bisa juga kayak ngobrol atau mungkin sedikit yoga gitu di eh, ada kok yoga yang mungkin memang nggak terlalu se ekstrim kayak handstand atau apa gitu ya, yang bisa dilakukan saat di kantor gitu. Lakukan itu bisa mungkin 2 kali atau 3 kali ya, ketika lagi ada break-break tertentu bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa jenuh atau stres di tempat kerja gitu. Wah, ini seru banget nih untuk tips-tipsnya. Jadi harus ada break-break ya dokter ya. Kalau misalkan teman-teman nanti sudah merasa jenuh, mungkin bisa ke kamar mandi kita colong-colong nonton drama Korea nih. Gimana tuh dok? Iya, Boleh ya dok boleh, ya? boleh, boleh, boleh. Boleh bikin TikTok juga tuh. Biasanya ada Iya dancingnya, bener ya. Kita ada bisa challenge. bikin TikTok gitu ya untuk menghilangkan rasa jenuh di kantor. Baik dok, ini pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Aji Wijaya Saputra dari perusahaan Deka Group, kota asalnya dari Jakarta. Pertanyaannya adalah, halo dok, selamat sore. Apakah ada cara sederhana untuk mengatasi overwhelming emotion saat di tempat kerja? Wah ini pertanyaannya bagus nih dok nih. Gimana dok? Oke. Jadi cara sederhana untuk mengatasi overwhelming ya emotions ya. Jadi memang wajar ya ketika apalagi misalnya kadang-kadang seringnya gini ya, kerjaan kita belum selesai udah ditambah sama teman A. Terus belum sempat ngerjain yang dikerjain sama apa disuruh sama teman A, disuruh lagi sama atasan untuk kerjaan B gitu kan. Wah, gitu ya rasanya gimana gitu ya. Nah, mungkin kita mesti menilai nih gitu.
menilai prioritasnya yang mana yang harus dikerjain duluan gitu. Yang mana yang urgent duluan. Kalau misalnya yang kita lagi kerjain ini uh, mungkin masih due date-nya mungkin katakanlah 2 minggu lagi, sedangkan yang dikasih atasan mesti 1 hari lagi gitu kan, besok udah diminta, udah harus selesai. Otomatis kita harus meninggalin kerjaan yang masih 2 minggu lagi kan. Jadi kita harus memilih yang waktunya paling dekat dulu gitu. Nah, kemudian juga prioritasnya nih, yang mana yang harus dikerjain. Kalau misalnya ada kerjaan dari atasan sama kerjaan dari temen, mungkin kita harus memilih kerjaan dari atasan, karena otomatis dia yang lebih penting ya, gitu, seperti itu. Gitu. Jadi yang paling bisa kita lakukan ketika overwhelming begitu adalah memang memilih prioritas yang mana yang harus kita kerjain dulu. Gitu. Berarti memang kuncinya adalah menguraikan kembali satu-satu, dan di sini Bapak Ibu juga jangan merasa semuanya harus menjadi tanggung jawab dan selesai di saat yang sama ya dok ya. Iya, betul. Betul. Baik dokter, ini pertanyaannya sudah habis karena sisanya ini sama-sama semua ya. Ada yang menanyakan burnout atau bosan, ini sama seperti yang jenuh tadi. Oh, satu lagi nih dok. Bagaimana cara menerapkan work-life balance saat kita di rumah dan masih mengharuskan kita membawa pekerjaan kantor? Wah, ini sudah menjadi bebannya setiap karyawan ya kayaknya dok ya. Bahkan even kita lagi cuti nih, ini kalau di TikTok biasanya viral banget ya, lagi cuti ternyata memang harus on call, masih harus Zoom gitu. Itu gimana nih dok? Untuk work life balance-nya gitu. Tipsnya bagaimana dan apa nih dok efek jangka panjangnya kalau tidak menerapkan work life balance ini? Terima kasih. Oke, yang jelas memang kalau efek jangka panjang dalam tidak menerapkan work-life balance itu jadi kayak blur gitu ya, batasannya itu nggak jelas gitu. Ini saya tuh lagi kerja apa enggak gitu ya, saya lagi kerja apa saya lagi hidup gitu ya. Itu yang mungkin memang jadi eh, nggak jelas batasannya. Nah, mungkin tips yang memang bisa dilakukan adalah memang harus jelas juga yang tadi, makanya balik lagi ke eh, job description yang jelas gitu loh. Waktu kerja saya kapan gitu. Terus apakah memang yang harus saya kerjakan ini adalah suatu emergency gitu, suatu darurat. Kalau memang tidak emergency, tidak darurat, berarti bisa dikerjakan atau bisa ditunggu besok gitu kan. Nah, kemudian juga eh, kalau misalnya kayak gini, misalnya ada sesuatu yang mungkin harus dikerjakan tapi bisa menunggu, ya tunda lah gitu. Maksudnya gini, ketika pulang kerja misalnya jam 5 nih katakan. Nah, waktu bersama keluarga itu kan jam 6 misalnya, sampai di rumah jam 6 sampai jam 8. Habis itu kan mungkin jam 9 keluarga kan udah pada tidur. Nah, saat itulah mungkin kita lanjutkan lagi pekerjaan. Yang penting pada saat jam 6 sampai jam 9 itu kita mempunyai suatu quality time dengan keluarga gitu. Jadi mungkin memang kita harus sedikit mengorbankan waktu tidur gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak lama gitu ya. Kerjaannya cepat gitu, cekatan sehingga waktu kerjanya juga lebih cepat. Tapi yang jelas memang kita juga jangan meninggalkan keluarga. Ya, karena memang eh yang ketika sakit yang ngurus kan sebenarnya keluarga ya gitu loh. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dia untuk pekerjaan gitu. Jadi memang harus benar-benar balancing gitu. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan ini. Dan jawaban dokter ini sangat bagus dan juga jelas. Kemudian eh, ini seperti kita sedang berkonsultasi ya di sini Bapak Ibu gitu. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya. Semoga di Sama-sama. sini teman-teman akan selalu bisa menerapkan work life balance-nya di pekerjaannya masing-masing ya dok ya. Amin deh. Amin. Ya. Nah, kalau misalkan di Oke. sini ada Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau berkonsultasi nanti dengan Dokter Gabriela Tantular, ini bisa langsung ke Rumah Sakit IMC Cikarang. Betul ya, Dok ya? Iya, betul. Nanti Oke. akan selalu bertemu, nanti ditungguin sama Dokter Gabriela.
Baik Iya, dokter, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. Sekarang saya akan memilih nih peserta yang berhasil mendapatkan hadiah random. Untuk yang tadi memberi pertanyaan dan pertanyaannya saya jawab, itu yang memenangkan hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini kita akan ke sini sebentar. Kita akan mengundi nih, siapa 5 peserta beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari asuransi Reliance. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat ya ini nama-namanya dan juga perusahaannya. Akan kita klik sekarang juga. Jadi siapa nih yang akan mendapatkan hadiah dari asuransi Reliance? Kita klik 1, 2, 3. Baik, selamat kepada Bapak Iqbal Ihza Mahendra, PT JA CCS MPM Finance Indonesia. Nanti Bapak Iqbal Ihza dan juga para pemenang lainnya boleh dicatat ini untuk nomor pengiriman data personalnya ya Bapak Ibu ya, seperti alamat gitu. Nanti untuk alamatnya boleh dikirimkan ke nomor 0813 8182 5878. Saya ulangi, nanti untuk pengirimannya, Bapak Ibu dapat mengirimkan alamat ke nomor 0813 8182 5878. Baik, sekali lagi selamat kepada Pak Iqbal Ihza Mahendra. Sekarang kita akan mencari pemenang yang kedua. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Baik, selamat kepada Bapak Fajrian Syaherawan Pangestu dari PT JAKS MPM Finance Indonesia. Kemudian akan kita cari nih untuk pemenang yang ketiga. Kita acak-acak-acak. Wah, selamat kepada Ibu Rahel Armina dari PT Natura Deka Sejahtera. Sekarang pemenang yang keempat nih. Siapa nih kira-kira? Bapak Ibu masih stay ya bersama saya ya. Wah, ini ada Bapak Awang Darmawan dari JAKS MPM Finance. Ini semua hadiahnya diborong sama teman-teman dari JAKS nih ya. Seru banget, pasti rame banget nih di JAKS nih sekarang. Oke, kita cari yang terakhir. Ada Ibu Destriani dari PT Cantik Alam Sentosa. Baik, selamat kepada 5 pemenang. Nanti untuk datanya atau alamatnya ini bisa dikirimkan ke nomor 0813 8182 5878. Baik, Bapak Ibu. Eh, Jangan lupa untuk pemenangnya tadi dan untuk para penanya terbaik nanti akan kami hubungi secara personal melalui nomor telepon yang sudah dicantumkan tadi di absensi. Nah, tidak terasa nih Bapak Ibu 1 jam sudah berlalu. Kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu seluruh peserta pada sore hari ini bahwa lakukanlah hal-hal yang dapat menjaga kestabilan emosional kita, yang dapat menjaga mental kita saat kita bekerja. Karena tadi sudah dibahas ya sama Dokter Gabriela, ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan, seperti kita harus ngobrol sama orang lain, kemudian kita harus menerapkan untuk work-life balance, kemudian kita harus bersosialisasi juga di luar pekerjaan, lalu nanti juga ada
pembicaraan terhadap hal-hal yang mungkin tidak dapat kita jalani di pekerjaan kepada human resource atau kepada atasan kita masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Dr. Gabriela Tantular SPKJ dan terima kasih Rumah Sakit IMC Cikarang yang sudah mensupport acara ini dengan sangat baik. Baik kurangnya acara webinar pada sore hari ini, kami memohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat untuk kita semua. Asuransi Reliance, your reliable partner.